Kom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek dan teman-temanku yang saya banggakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang GUI Tekinter yang beranggotakan saya selaku Ayudianti dengan NIM 230511037 dan Muhammad Daniel dengan NIM 230511049 serta ada Muhammad Fauzi Nasrullah dengan NIM 230511072. Sebelumnya di sini saya akan memperdalam materi yang telah dibahas oleh Bapak Freddy sebelumnya. Apa sih itu Tekinter? Tekinter adalah pustaka GUI standar Python yang merupakan antarmuka terhadap Shortcut TK, digunakan untuk membuat aplikasi desktop dengan antarmuka jendela yang interaktif, lengkap dengan komponen seperti tombol, kotak teks, label, dan menu, serta sudah dibuilt-in di Python tanpa perlu instalasi tambahan. Nah, Tekinter itu merupakan singkatan dari TK Interface. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari Tekinter? Yang pertama, kelebihannya yaitu mempermudah, mudah dipelajari dengan sintaks yang sederhana dan intuitif. Yang kedua, cross platform yaitu berjalan di Windows, Mac OS, dan Linux. Selanjutnya terintegrasi, sudah termasuk dalam instalasi Python dan dokumentasi lengkap, banyak tutorial dan referensi. Ringan, tidak membutuhkan resource besar, dan cocok untuk pemula, ideal untuk belajar di programming. Selanjutnya kekurangannya, apa sih kekurangannya? Kekurangannya yang pertama, tampilan kurang modern, widgetnya terbatas, styling terbatas, kurang fleksibel, performa kurang optimal untuk aplikasi kompleks. Nah, di sini ada langkah pertama untuk membuat Tekinter. Yang pertama, kita perlu melakukan import library. Gimana sih caranya? Di sini caranya import Tekinter as TK. Ini untuk membuat modul. Yang kedua, membuat jendela utama, yaitu dengan window TK. Lalu kita dapat men-settingnya dengan window title judul aplikasi. Dan untuk mengukur geometrinya, window geometri. Selanjutnya untuk menjalankan aplikasinya menggunakan window main loop. Di sini ada 3 widget dasar Tekinter. Yang pertama, label untuk menampilkan teks. Contohnya, label TK label window teks masukkan panjang. Yang kedua, entry input teks dari user. Ini merupakan komponen untuk mengetikkan data. Yang ketiga, button atau tombol dengan aksi tertentu. Button, TK button, window, text itu. Selanjutnya ada tata letak page. Page adalah cara paling sederhana untuk menyusun widget secara berurutan, baik secara vertikal dari atas ke bawah maupun horizontal dari kiri ke kanan. Di sini ada beberapa parameter pentingnya. Yang pertama, size. Posisinya bisa top, bottom, left, right. Fill untuk mengisi ruang kosong, yaitu X, Y, dan expand untuk memperluas widget. Ini ada contohnya di sini. Label page, size top. Terus fillnya sama dengan X, page-nya sama dengan 5, page-nya sama dengan 5. Selanjutnya ada tata letak grid. Grid menggunakan sistem table untuk mengukur widget dalam baris dan kolom, sehingga memberikan kontrol posisi yang lebih fleksibel dan presisi. Parameter pentingnya ada row. Row merupakan baris dari widget. Ada kolom. Kolom merupakan kolom widget. Dan PD atau PDX merupakan jarak horizontal atau vertikal. Sticky yaitu menempelkan ke sisi. NS
dan komen. Komen digunakan untuk menjalankan aksi saat widget diklik, sedangkan event heading menangani interaksi penting, klik mouse atau tekan keyboard sehingga aplikasi menjadi lebih interaktif dan responsif. Di sini ada contoh perhitungan untuk luas. Selanjutnya ada validasi dan message. Digunakan try expect untuk memvalidasi input agar tidak error saat diproses, dan message group untuk menampilkan notifikasi seperti pesan kesalahan atau informasi keberhasilan. Selanjutnya ada tips pengembangan. Tips pengembangannya yaitu gunakan grid untuk tata letak yang kompleks. Pisahkan logika dan tampilan dengan fungsi terpisah. Selalu validasi input untuk mencegah error. Gunakan state management untuk mengontrol widget. Terapkan penamaan variabel yang konsisten agar kode mudah dibaca. Lalu uji aplikasi di berbagai OS untuk memastikan kompatibilitasnya. Di sini saya akan mempraktekkan implementasi sederhananya. Lakukan step by step untuk membuat aplikasi. Yang pertama, import TagHinter. Import TagHinter. Lalu kita definisikan dulu. Ini kita mau buat program tentang menghitung Celsius ke Fahrenheit ya. Definisikan dulu. Di sini rumusnya untuk mengetahui Celsius ke Fahrenheit ada rumusnya. Lalu kita implementasikan menggunakan ukuran window geometry 400 kali 300. Lalu nama window titelnya temperature converter. Sekarang saya akan mencoba menggunakan. Nah, di sini Windows title itu buat penamaan ini converter itu. Sekarang saya akan mencoba memasukkan angkanya 10, lalu convert. Nah, Celsius convert ke Fahrenheit yaitu 50,0 derajat Fahrenheit. Nah, aplikasi yang telah saya buat tadi itu merupakan step by step-nya seperti ini. Import TagHinter dan buat window. Lalu tentukan posisi widget dengan grid atau text. Sini. Lalu tambahkan label, entry atau button. Lalu buat fungsi untuk logika perhitungan yaitu yang tadi yang rumus. Lalu hubungkan button dengan komen dan jalankan dengan main loop. Sebelum masuk ke kesimpulan, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. TagHinter adalah pustaka GUI bawaan Python yang mudah digunakan untuk membuat aplikasi desktop yang interaktif dengan hubungan berbagai komponen, tata letak fleksibel, text, grid, place, serta fitur komen, validasi input dan message group. TagHinter cocok untuk belajar GUI, membuat aplikasi sederhana, prototype dan tools internal. Penggunaan yang tepat menjadikan